Teman-teman, bangsa dan umat Islam Indonesia tentu tidak asing lagi dengan Pak Muhammad Natsir. Sudah banyak buku yang ditulis tentang kehidupan dan pemikirannya sebagai mujahid dakwah. Sudah banyak tayangan video dalam keping DVD atau channel YouTube yang membahas tentang sepak terjangnya sebagai politisi negarawan yang kehandalannya diakui dunia internasional. Dalam hal ini, kita semua tahu apa yang dikenal sebagai mosi integral Natsir adalah sumbangsih pemikiran dan sikapnya yang menyelamatkan Republik Indonesia dari siasat pecah belah Belanda kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang tegak hingga saat ini. Dan bagi keluarga besar Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan atau anak cucu keluarga besar Partai Masyumi, Pak Natsir memiliki arti penting. Beliau lebih dari sekedar pahlawan nasional. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menayangkan sosok Pak Natsir dari mata pandang publik di tahun 1950 yang tercatat dalam sebuah buku berjudul Apa dan Siapa. Buku itu ditulis oleh seorang jurnalis bernama Ciptoning dan diterbitkan oleh Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta tahun 1951. Isinya menceritakan fakta dari sisi-sisi lain kehidupan 13 orang tokoh nasional yang terkemuka saat itu. Ada sisi-sisi humanis yang tak banyak orang tahu, namun buku itu mengungkapnya jadi cerita. Seperti apa? Mari kita simak. Natsir Datuk Sinaropanjang. Namanya bukan Natsir, bukan Nazir, tetapi Natsir. Lengkapnya Muhammad Natsir Datuk Sinaropanjang. Sebelum perang, tidak banyak orang kenal dia. Maksud saya, orang-orang yang biasa disebut dan menyebut dirinya kaum intelektual. Tetapi di kalangan Islam, namanya sudah dikenal sejak sebelum perang. Rapat hubungan Natsir dengan Kiai Hasan, itu pemimpin Islam di Bandung. Mengajar dia di sekolah pendidikan Islam, dan ada ditulisnya beberapa brosur mengenai agama Islam dengan bahasa Belanda, malah kabarnya juga dalam bahasa Inggris. Berlainan dengan Dr. Andes A. K. Ghani, Muhammad Natsir bukan orang yang menonjol ke muka, bukan orang yang menarik perhatian. Coba saja pembaca perhatikan air muka Muhammad Natsir. Kesan pertama, seorang santri, seorang yang selalu terpekur dengan kedua buah matanya yang seakan-akan tidak melihat dan tidak memperhatikan lingkungan di sekelilingnya. Nampaknya dia melihat jauh, melintasi alam sekitarnya pandangannya itu, dan ditimbang-timbangnya apa yang dilihatnya dalam yang jauh itu. Berunding, berdebat dia sama sendirinya. Disiasatinya segala macam pertimbangan yang berpadu, dengan tenang, dengan seksama, tidak dengan berteriak-teriak. Mungkin ini pengaruh pelajaran pada AMS bagian kesusastraan klasik barat. Alam pikiran Yunani, alam pikiran Romawi oleh gurunya dituangkan ke dalam otak dan jiwa Natsir. Tetapi dalam pada itu, alam pikiran keagamaan yang ditelaah Natsir dalam bergaul dengan pentolan Islam di Bandung dan yang memang sudah dibawanya dari rumah keluarganya pun meminta perhatiannya. Dan selanjutnya, alam pikirannya sendiri sebagai orang Indonesia pasti menjadi bahan renungannya pula. Kesemuanya itu berpadu dalam jiwa Muhammad Natsir, dan nampaknya akhirnya menjadi paduan yang tepat. Natsir seorang Islam terkemuka, tetapi lepas sudah dari alam pikiran kolot yang biasa orang pikulkan kepada santri kuno. Santri kuno yang mengharamkan dasi, membatilkan pentalon, membid'ahkan tenis dan football. Memang Natsir santri, tapi santri dalam bentuk modern, semacam Kiai Haji Wahid Hasyim misalnya. Dan itu tidak mengherankan.
Dia kawan baik kiai modern seperti Kiai Hasan dari pendidikan Islam di Bandung itu. Aneh, kok seorang santri bisa jadi menteri penerangan di masa yang Kementerian Penerangan harus siap setiap waktu untuk menangkis propaganda musuh, harus memukul. Kalau sudah diketahui Nasir sepergaulan dengan Kiai Hasan, sudah tidak perlu heran sebenarnya. Kiai Hasan seorang kiai yang tajam telaahnya, yang cepat reaksinya terhadap segala serangan yang ditujukan kepada Islam. Demikian pula Nasir, cepat pikirannya, tangkas dalam pembelaannya terhadap serangan yang dirasakannya hendak memburukan nama Islam atau menyesatkan pandangan orang mengenai Islam. Jika begitu, mengapa pula dia tidak akan dapat menjadi pembela cita-cita kebangsaan yang sedang diburukan namanya oleh musuh? Pada saat musuh hendak menyiarkan berita bohong mengenai cita-cita kebangsaan, pada waktu itu pula Nasir siap bicara di depan radio, menyiarkan ke seluruh dunia cita-cita kebangsaan bukan seperti yang digambarkan oleh Belanda kolonial, melainkan suatu cita-cita yang normal, yang sudah sewajarnya bagi setiap bangsa yang tertindas, yang hak bagi setiap bangsa dan setiap umat. Bicaranya tidak pernah berkobar-kobar seperti Bung Karno, tidak pernah berirama dan puitis seperti Muhammad Yamin, tidak pernah chairman seperti almarhum Mr. Amir Syarifuddin. Nasir selalu bicara perlahan-lahan, seakan-akan setiap kata ditimbangnya benar nilai dan pengaruhnya. Bertanggung jawabkah saya bicara begini? Apa akibatnya kalau saya bicara begitu? Dalam hal ini dia mirip kepada Syahrir. Pun Syahrir bukan seorang volkssedenaar, malah pidatonya sering tidak dimengerti oleh pendengarnya. Sebab Syahrir selalu dalam pidatonya, kadang-kadang malah terlalu mendalam sehingga sukar dimengerti orang. Pidato Nasir tidak pernah sedalam Syahrir. Berat kedengarannya kata-kata yang dikeluarkannya, tetapi isinya dapat ditangkap dengan mudah sebab cara bicaranya populer. Nah teman-teman, sampai di sini kita dapat memahami bahwa dalam pandangan wartawan, Pak Nasir adalah sosok seorang santri modern di masa itu yang tenang, kalem, dan penuh pertimbangan. Dia bukan seorang orator yang menggelegar membakar emosi massa saat berpidato. Sebaliknya, justru bicara pelan, namun jelas dan tegas. Kemudian dalam pandangan wartawan, dipilihnya Pak Nasir sebagai Menteri Penerangan itu karena kemampuannya dalam berargumentasi membantah agitasi dan propaganda kolonial. Hal itu adalah buah dari pengalaman dan sepak terjangnya membela Islam terhadap tudingan dan serangan-serangan yang memojokkan Islam. Dan wartawan zaman itu pun sudah mengetahui Pak Nasir adalah murid sekaligus teman diskusi Tuan Hasan, guru utama Persatuan Islam. Begitu ceritanya teman-teman, nantikan bagian selanjutnya ketika Pak Nasir merasa kaget karena pidatonya menyulut rakyat Bogor untuk bergerak. Salam.